Selamat pagi anak ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Selalu semangat belajarnya ya. Hari ini kita belajar tema 2 kegemaranku. Subtema yang kedua, gemar bernyanyi dan menari. Hari ini kita belajar pada pembelajaran yang pertama. Ini merupakan materi kelas 1. Nah, anak ibu coba perhatikan gambar berikut ini. Sedang apa ya mereka? Nah, anak ibu, siapa suka bernyanyi dan menari? Nah, siapa anak ibu yang suka bernyanyi? Siapa anak ibu yang suka menari? Bagaimana bernyanyi dan menari itu? Bernyanyi dan menari membuat hati gembira. Iya. Apalagi jika kita bernyanyi dan menari bersama teman-teman. Nah, itu sangat gembira sekali, sangat bahagia sekali. Anak-anak dan orang dewasa suka. Nah, jadi bernyanyi dan menari ini tidak hanya anak-anak saja yang menyukai, tapi orang dewasa pun gemar bernyanyi dan menari. Ayo bernyanyi lagu gembira. Nah, kita bisa bernyanyi lagu-lagu yang gembira bersama teman-teman. Nah, ayo tarikan gerakan suka-suka. Nah, kita bisa menggerakkan badan kita yang menunjukkan kegembiraan kita. Nah, ayo nyanyikan lagu berikut bersama-sama. Nah, kita akan bernyanyi. Lagu apakah itu? Lagunya berjudul Kasih Ibu. Lagu Kasih Ibu ini diciptakan oleh SM Mukhtar. Bagaimana nyanyiannya? Yuk kita bernyanyi bersama. 3, 2, 1. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Ya, anak-anak ibu. Nah, sekarang tahukah anak ibu lagu tersebut? Lagu tersebut bercerita tentang apa? Tentang apa ya lagu tersebut? Nah, coba anak ibu ingat syair dari lagu Kasih Ibu itu. Bagaimana syairnya? Bagaimana cerita yang terdapat pada syair lagu Kasih Ibu? Mengungkapkan sayang dapat dilakukan melalui lagu. Nah, lagu Kasih Ibu menceritakan rasa sayang. Rasa sayang siapa? Rasa kasih sayang ibu kepada anaknya. Rasa kasih yang tidak terhingga kepada anaknya. Kasih ibu tiada mengharapkan imbalan. Seperti apa? Kasih ibu seperti sinar matahari menyinari dunia. Matahari itu tak minta imbalan apapun dari kita. Matahari akan selalu menyinari kita. Jadi anak-anak ibu, lagu Kasih Ibu itu bercerita tentang rasa sayang. Rasa kasih sayang ibu kepada anaknya. Kasih ibu itu tidak mengharapkan imbalan. Nah, seperti matahari menyinari dunia. Dengarkan teks berikut. Nah, simak dengan baik ya. Lani senang menari. Lani menari menirukan gerakan-gerakan alam. Nah, Lani suka menirukan gerakan
burung terbang. Seperti apakah itu gerakannya? Seperti gambar ini. Nah, tangannya direntangkan layaknya burung terbang. Lani juga suka menirukan gerakan daun berguguran. Seperti apakah itu? Nah, coba Ibu perhatikan gerakan daun berguguran, daun yang berjatuhan dari ranting atau pohonnya. Nah, gerakan tari ada yang lambat dan ada yang cepat. Nah, jadi dalam menari itu ada yang gerakannya lambat dan ada yang cepat. Nah, kita akan menentukan gerakan-gerakan ini apakah termasuk gerakan lambat atau gerakan cepat. Nah, gerakan yang pertama adalah daun berguguran. Ya, coba sekarang Ibu perhatikan daun yang berjatuhan dari pohon ataupun rantingnya. Bagaimana gerakannya? Lambat, ya. Yang kedua, burung terbang. Nah, anak-anak Ibu, kalau burung terbang itu bagaimana gerakannya? Gerakannya cepat. Nah, yang ketiga, kucing berlari. Nah, kucing berlari pasti cepat gerakannya. Nah, gerakan yang keempat, pohon ditiup angin sepoi-sepoi. Wah, pernahkah anak Ibu melihat pohon yang ditiup angin sepoi-sepoi? Pernah kan? Bagaimana gerakannya? Lambat. Gerakan yang terakhir adalah ombak di pantai. Nah, bagaimana deburan ombak di pantai? Gerakannya cepat. Nah, dengarkan cerita gurumu. Simak dengan baik ya cerita yang Ibu bacakan. Adik suka menari. Nah, lihat. Adik sedang apa di sana pada gambar itu? Adik menari di depan kaca. Kakak melihat sambil tersenyum. Kakak menasehati adik. Nah, apa nasihat kakak itu? Latihan membuat adik pandai menari. Apakah yang dilakukan kakak benar? Nah, anak Ibu, pada cerita tersebut menceritakan bahwasanya sang kakak menasihati adiknya yang sedang berlatih menari. Nah, apakah sudah benar tindakan kakak di sini? Sudah. Kita sebagai kakak apabila melihat adik kita ada yang keliru ataupun ada yang sedang masalah ataupun apapun itu, kita harus memberikan nasihat kepada adik kita. Nasihat apa yang dapat diberikan kakak? Nah, nasihat apa ya yang dapat diberikan kakak kepada adiknya yang sedang berlatih menari, yang gemar menari? Apa nasihatnya itu? Yang pertama, sering berlatih menari. Ya, ini yang penting sekali. Jika kita menggemari menari sebuah tarian, kita suka, maka kita harus sering berlatih menari agar kita terampil juga menarinya. Yang kedua, mengikuti ekskul tari di sekolah. Nah, jadi kita dapat mengikuti pengembangan diri di sekolah itu berupa ekskul tari, ekstrakurikuler tari. Nah, nanti Bapak atau Ibu gurunya akan melatih kita. Yang ketiga, mengikuti sanggar tari di luar sekolah. Nah, kita juga bisa mengikuti pelatihan tari yang ada di luar sekolah, itu di sanggar tari. Yang keempat, menonton pertunjukan tari. Nah, sering kita menonton pertunjukan tari, maka kita dapat memahami, menambah wawasan kita tentang gerakan-gerakan tari. Yang kelima, berani tampil di atas panggung. Nah, ini dia. Anak-anak Ibu tak gemar menari, menyukai tarian, maka kita harus berani, memiliki sikap berani. Nah, karena dalam menari ini pasti kita akan menunjukkan atau menampilkan sebuah tarian di atas panggung dan dilihat oleh banyak orang. Maka kita harus memiliki keberanian dan kepercayaan dirian. Nah, agar
tarian kita agar gerakan kita terlihat indah sekali. Nah, sekarang kita akan melakukan evaluasi. Yang pertama, kakak dan adik harus saling. Nah, anak-anak ibu, kita beradik kakak harus saling bagaimana? Harus saling menyayangi. Nah, yang kedua, adik melakukan kesalahan saat berlatih. Tugas kakak adalah, apa tugas kakak ketika melihat adiknya melakukan kesalahan saat berlatih? Tugas kakak adalah menasehati. Nah, menasehati bukan memarahi atau mentertawakannya. Nah, disini nasehati baik-baik. Yang ketiga, adikmu ingin menjadi penari. Nasihatmu untuk adik adalah, apa nasihat kita kepada adik? Sering berlatih menari. Ya, itu salah satu nasihatnya. Yang lain lagi apa nasihatnya? Yaitu bisa kita mengasih saran untuk mengikuti sanggar tari, ekskul tari, atau menonton pertunjukan tari. Nah, yang keempat, kasih ibu kepada beta. Nah, tak terhingga sepanjang masa. Lagu di atas berisi ungkapan sayang. Nah, ungkapan sayang ibu kepada siapa? Kepada anaknya. Nah, yang kelima, gerak angin sepoi-sepoi adalah gerakan. Nah, tadi kita sudah belajar gerakan tari itu ada yang lambat dan ada yang cepat. Nah, gerak angin sepoi-sepoi itu termasuk gerakan lambat. Yang keenam, contoh gerak tari dalam waktu cepat adalah, nah, tadi sudah kita bahas dan kita telah menentukan mana yang geraknya lambat, mana yang geraknya cepat. Nah, contohnya yang gerakan cepat, apakah itu? Ombak. Iya, anak-anak ibu. Nah, salah satu contoh gerakan cepat adalah ombak. Selain itu apa lagi? Kucing berlari. Kemudian apa? Burung terbang. Kemudian apa lagi? Nah, coba anak ibu cari lagi contohnya yang lain yang merupakan gerak tari gerakannya cepat. Nah, anak ibu, itu adalah pembelajaran kita hari ini. Nah, jika anak ibu belum memahami atau belum menguasai, dapat bertanya kepada ibu guru atau dapat mengulang lagi videonya. Terima kasih. Semangat pagi anak-anak ibu semuanya. Hari ini kita belajar tema 2 kegemaranku. Subtema 2, gemar bernyanyi dan menari. Nah, hari ini kita belajar pada pembelajaran yang kedua. Ini merupakan materi kelas 1. Dayu dan Lani senang menari. Wah, saat menari, tubuh diliukan. Meliukan tubuh dapat menjaga kekuatan otot kita. Dayu dan Lani berlatih menggunakan tongkat kayu. Nah, mereka meliukan badan ke kiri dan ke kanan. Seperti apa? Seperti ini anak ibu. Nah, dengan menggunakan tongkatnya, kemudian tongkat kayunya dipegang, dia letakkan di atas kepala, kemudian tangannya dan badannya diliukan ke kanan dan ke kiri. Ayo meliukan tubuh sambil bernyanyi lagu Hayamko Rambayamko. Wah, sudah asik sekali berarti itu. Nah, lagu ini berjudul Hayamko Rambayamko. Nah, lagu ini adalah lagu daerah dari Papua. Bagaimana lagunya? Yuk kita bernyanyi bersama. Hayamko Rambayamko Aronawa Kombe. Hayamko Rambayamko Aronawa Kombe. Temino kibe kubano ko bombe ko yumano bung mo awe ade.
Temino kibe kubana ko bambeko yumana bungo awe ade. Honke 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 riro, honke jombe jombe riro. Honke 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 riro, honke jombe jombe riro. Nah, yuk kita ulangi lagi ya. Yuk bernyanyi bersama. Hey amko rambe amko aronawa kombe. Hey amko rambe amko aronawa kombe. Temino kibe kubana ko bambe ko yumano bungo awe ade. Temino kibe kubana ko bambe ko yumano bungo awe ade. Honke 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 riro, honke jombe jombe riro. Honke 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 riro, honke jombe jombe riro. Ya, anak ibu, itu adalah nyanyiannya. Anak ibu bisa menyanyikan lagu itu sambil meliukan tubuh anak ibu. Dayu senang bernyanyi. Dayu juga senang membuat puisi. Dayu membuat puisi yang indah. Inilah puisi Dayu. Apa puisi Dayu di sini? Nah, puisinya berjudul yaitu Sahabat. Nah, judul puisi Dayu adalah Sahabat. Sahabatku, beruntungnya diriku memiliki sahabat sepertimu. Kamu membuat hari-hari menyenangkan. Aku senang bermain bersamamu. Aku senang belajar bersamamu. Aku pun akan jadi sahabat yang baik untukmu. Nah, anak ibu, jadi puisi yang ditulis oleh Dayu ini adalah puisi yang bercerita tentang sahabat. Bagaimana sahabat itu? Nah, di sini Dayu mengungkapkan bahwasannya dia sangat beruntung sekali memiliki sahabat. Nah, sahabat yang seperti apa? Nah, sahabat yang membuat hari-harinya menyenangkan, belajar bersama dengannya, bermain bersama dengannya, hal yang sangat menyenangkan. Kemudian Dayu juga mengungkapkan akan menjadi sahabat yang baik juga untuk sahabatnya itu. Apakah kamu memiliki sahabat? Apakah anak ibu juga memiliki sahabat seperti Dayu? Bagaimana perasaanmu terhadapnya? Nah, sekarang lengkapi kalimat di bawah ini. Nah, bagaimana lengkapinya? Lengkapi dengan kata-kata dari dalam kotak. Kata-kata apakah itu? Yaitu yang pertama ada kata sahabat, senang, beruntung, menyenangkan, bermain. Jadi ada kata sahabat, senang, beruntung, menyenangkan, dan bermain. Nah, kalimatnya bagaimana? Yuk. Kalimat yang pertama yaitu Dayu merasa memiliki sahabat. Bagaimana Dayu di dalam puisi itu dituliskannya? Dayu merasa memiliki sahabat. Kata apakah yang cocok? Sahabat, senang, beruntung, menyenangkan, atau bermain. Kata yang sesuai adalah beruntung. Nah, yuk kita baca. Dayu merasa beruntung memiliki sahabat. Kalimat selanjutnya, sahabat membuat hari Dayu Nah, bagaimana hari Dayu dengan adanya sahabat? Yaitu
Apakah kata yang tepat itu sahabat, senang, menyenangkan, atau bermain? Yaitu menyenangkan. Sehingga kita baca, sahabat membuat hari Dayu menyenangkan. Kalimat selanjutnya, Dayu senang bersama sahabatnya. Nah, apa yang senang bagi Dayu? Yaitu senang bermain. Nah, kita tulis bermain. Selanjutnya kalimatnya, Dayu belajar bersama sahabatnya. Bagaimana Dayu dalam belajar bersama sahabatnya? Apakah senang? Iya, maka di sini kita tulis senang. Sehingga kita baca, Dayu senang belajar bersama sahabatnya. Kalimat yang terakhir, Dayu pun ingin jadi yang baik. Dayu pun ingin jadi yang baik. Itu apa katanya yang tepat? Yaitu apalagi yang belum kita isi katanya, yaitu sahabat. Dayu pun ingin jadi sahabat yang baik. Nah, kita juga bisa membuat kartu ucapan pada teman terbaik kita. Nah, kartu ucapannya itu seperti apa? Seperti ini. Nah, kita bisa menuliskan dan memberikan kartu ucapan ini kepada sahabat kita, teman terbaik kita. Nah, pada kartu ini tertulis kata kepada. Nah, kepada di sini dimaksudkan yaitu pada teman terbaik kita. Siapa nama sahabat terbaik kita? Kita tuliskan namanya di sini. Nah, kemudian di sini ada kata pesan. Nah, pesan ini kita tulis di sini. Kita bisa menuliskan kalimat atau ungkapan atau ucapan kepada sahabat kita. Misalkan, terima kasih sahabatku. Nah, kita bisa menuliskannya di sini. Nah, terima kasih telah menjadi sahabat terbaikku. Kemudian kita juga bisa memberikan hiasan berupa gambar di sini sehingga kartu ucapannya ini terlihat lebih indah dan menarik. Apakah anak ibu bisa membuat seperti itu? Pasti bisa ibu yakin ya. Nah, anak ibu, jadi itu pembelajaran kita hari ini. Bagaimana? Apakah anak ibu sudah paham? Jika belum paham, anak ibu dapat bertanya kepada ibu guru. Dan juga bisa mengulang video ini. Nah, terima kasih. Selalu semangat belajarnya ya anak ibu.